بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita buka surat Al-Fajr. Kita akan baca di bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد بارك الله فيكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sedikit faedah dari bacaan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Terlebih dahulu di sana ada hukum bacaan ra, ya. Ra yang dibaca dengan tafkhim dan yang dibaca dengan tarqiq. Jadi di sini tatkala kita membaca wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Nah, untuk ini disepakati bacaan ra-nya tafkhim. Ya. Ini semuanya dibaca dengan tebal. Ya. Wal fajr, ya, tebal. Dan yang semisalnya ini kita berhenti pada dua huruf sukun.
huruf sukun yang kedua atau yang terakhir jangan sampai hilang. Ya, perlu dicatat di sini huruf terakhirnya jangan sampai hilang. Ya, ra-nya jangan sampai hilang pengucapannya. Tapi dia tetap dibaca dengan jelas, ya, sesuai dengan haknya. Ya. Dan di sini tadi kita sampaikan ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga ini disepakati bacaan ra-nya tafkhim. Ya, disepakati bacaan ra-nya tafkhim. Ya, karena dia didahului oleh sukun, sebelumnya lagi apa? Fathah. Ya. Dan ra di sini disukunkan karena waqaf. Ya, disukunkan karena waqaf. Apabila dibaca dengan wasal, nah ini catatan berikutnya, apabila dibaca dengan wasal wal fajri wala, maka kembali ke asal hukumnya yaitu tarqiq. Ya, jadi kalau disambung bacaan wasal ri wal fajri itu rinya apa? Ra-nya dibaca dengan tipis. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr. Jadi dalam keadaan waqaf dibaca dengan tebal. Sebabnya apa tadi? Ini didahului oleh sukun, didahului lagi oleh apa? Fathah. Ya. Jadi bukan dibaca dengan tarqiq wal fajr. Fajr, nah, fajru. Beda ya antara fajr dengan fajr, ya. Yang pertama fajr, ya. Ashr wal watr, ya. Baik. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Adapun yang keempat ini, ya, ada khilaf, ya. Wal laili idza yasr. Ya, kita baca tadi dengan tafkhim, ya. Secara lafaznya di sini sama kaidahnya. Ra ini disukunkan karena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Kalau dari sisi ini maka hukumnya sama tafkhimnya, ya, sama dibaca dengan tafkhim tebal, ya. Wal laili idza yasr. Ya. Tapi di sini juga ada, ya, ada bentuk bacaan lainnya dengan tipis, ya, karena di sini termasuk jawazul wajhain. Ini masuk dalam contoh bacaan yang jawazul wajhain, artinya boleh dibaca dengan dua bentuk bacaan. Tafkhim, bentuk bacaan tafkhim, dan tarqiq. Jadi kalau dibaca dengan tarqiq, melihat asal katanya yaitu yasri, ya, yasri. Dan perhatikan asal kata ini, ya, yasri. Jadi dibaca bagaimana? Tarqiq wal laili idza yasr. Ya. Baik, ini bentuk bacaan yang kedua yang dibolehkan. Kalau kita baca dengan tebal, betul sudah, ya. Wal laili idza yasr. Ya. Baik, ini untuk ayat yang keempat dari surat Al-Fajr. Adapun ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamul lidzi, bukan tebal, tapi tipis. Hijr. Nah, di sini ra-nya, hukum ra-nya disepakati tarqiq. Kenapa tarqiq? Berbeda dengan kata-kata sebelumnya. Ra ini didahului oleh sukun, didahului lagi oleh kasrah. Ya, maka hukum ra-nya tarqiq, tipis. Coba hijr. Ya, hijr. Ya, sekali lagi ini kaidah, ya, yang perlu kita catat, ya, ambil faidah di sini, karena dalam prakteknya banyak yang masih ketukar-tukar. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan perasaan. Maksud saya begini, ini mantapnya ini kan hijr, itu kan mantap, ya. Kalau diukur dengan perasaan saja tanpa kaidah, ini dibaca apa? Lebih mantap dibaca dengan tebal. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya kan? Mantap, ya, hijr. Tapi di sini bukan mantap-mantapan, tapi harus sesuai dengan kaidahnya. Di sini dibaca dengan tarqiq yang benar, hijr, ya. Sepakat, hijr. Ya.
Hal fi dzalika qasamul lidzi. Loh kok malu-malu. Ayo. Hal fi dzalika lidzi hijr. Ya, tipis. Hijr. Ya. Satu lagi. Yang satu lagi yang berkaitan dengan hukum ra ini di ayat yang ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, di sini ini juga masuk dalam keadaan ra yang dibaca dengan tafkhim. Ya. Jadi dibacanya dengan tebal. Coba labil mirsad. Ya. Mir. Ya. Sekali lagi, yang menjadikan tebal itu bukan kasrahnya. Seharusnya ra sukun yang didahului oleh kasrah dibaca tarqiq, tipis. Selama tidak ada huruf isti'la setelahnya. Nah, pada kata labil mirsad itu setelah ra sukun yang didahului oleh kasrah ada huruf isti'la yaitu sad. Sehingga menjadikan ra tersebut dibaca dengan tebal. Bukan tipis. Jadi bukan labil mirsad, tidak. Labil mirsad. Jadi huruf setelahnya yaitu huruf isti'la mempengaruhi pengucapan ra sukun yang didahului oleh kasrah. Jadi asalnya, hukum asalnya ra sukun yang didahului oleh kasrah itu dibaca dengan tipis. Ya. Namun karena di sini ada huruf isti'la setelahnya, maka dibaca dengan tebal. Ya, syahidnya atau dalilnya dari matan Jazari, Imam Ibnu Jazari, Muhammad Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan waraqqiqir ra'a idza ma kusirat. Kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat. In lam takum min qabli harf isti'la aw kanat al-kasratu laysat asla. Ya, ini syahidnya atau dalilnya dari matan Jazari. Nanti bisa dikaji lebih lanjut di kajian tajwid. Demikian ya, ini saja ya sedikit ya, itu sekilas tentang kaidah bacaan khususnya terkait dengan hukum ra ya di dalam surat Al-Fajr ini. Semoga dengan demikian nanti kita bisa melatih kembali agar tidak tertukar hukum bacaannya. Ini di sini sering tertukar. Barakallahu fikum. Suratul Fajr. Ya, ini nama suratnya, demikian dinamakan suratnya yaitu surat Al-Fajr. Liiqsamihi 'azza wa jalla fi matla'iha. Liiqsamihi 'azza wa jalla bihi fi matla'iha. Ya, kita pengenalan dulu terlebih dahulu ya. Jadi surat ini dinamakan dengan Al-Fajr. Diambil dari ya, kata yang ada di permulaan surat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Fajr ini ya. Wallahu alam, barangkali di sini yayasannya yayasan pendidikannya atau lembaga pendidikannya dinamakan Al-Fajr terinspirasi dari surat ini. Atau mungkin barangkali nama pendirinya ada nama-nama fajarnya ya. Jadi lembaga pendidikannya di sini jadi Al-Fajr ya. Begitu ya Pak Okta. Dengan di sini harus tahu sejarahnya. Ini jadi promosi kebaikan. Ya. Alhamdulillah ya, pas setelah kita liburan Idul Adha, ya kita mulai kembali dengan surat Al-Fajr ini. Ya, semoga abahnya di sini bisa ngikutin dari tanah suci ini. Masih di tanah suci ya? Ya. Semoga diberikan kelancaran ya, di dalam ibadahnya, keselamatan sampai ke tanah air dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan kesempatan atau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kemampuan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Nah, itu terkait dengan nama. Jadi yang pertama namanya Al-Fajr ya. Wal Fajr. Yang mana Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah
dengannya. Terkait dengan tempatnya, surat ini diturunkan di Makkah. Ya. Berarti ini surat Makkiyah. Sekali lagi, sering kita ulang-ulang. Nah, dan ini masuk bagian dari ilmu Al-Quran. Ya. Bagian dari ilmu Al-Quran yang tidak terpisahkan. Kalau kita mengkaji tafsir, ya, maka ada salah satu unsur atau salah satu pembahasan ilmu Al-Quran yang tidak terpisahkan, yaitu Makki dan Madani. Makki dan Madani. Jadi ada ayat atau surat Makkiyah, sebagaimana juga ada ayat atau surat Madaniyah. Ya, penting untuk kita kenali, ya, agar sedikit banyak kita tahu apa yang menjadi tema pembahasannya. Surat Al-Fajr ini termasuk surat Makkiyah, ya. Ini kalau dilihat dari tempatnya, iya memang diturunkan di Makkah. Kalau kita lihat isinya, ya, maka terpenuhi juga ciri-ciri surat Makkiyah. Ya. Masih ingat jamaah apa ciri surat Makkiyah itu? Ciri-cirinya apa surat Makkiyah? Baik, sebelum masuk ke cirinya, ya, mari kita ingat kembali. Penentuan surat di dalam Al-Quran itu Makkiyah atau Madaniyah itu berdasarkan tempat atau berdasarkan waktu. Ada yang mengatakan tempat, ya. Kalau yang diturunkan di Makkah, Makkiyah, di Madinah, Madaniyah. Ya. Baik, itu salah satu pendapat ulama demikian. Namun di sini yang paling kuat penentuan surat itu Makkiyah atau Madaniyah itu berdasarkan waktu. Maksudnya apa? Zaman, ya, kapan diturunkannya. Kalau diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, dan tentunya itu di Makkah atau sekitarnya, ya, maka dinamakan dengan surat Makkiyah. Kalau diturunkannya, jadi kalau ayat atau surat ini diturunkannya setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, baik itu yang tempatnya di Madinah atau di Makkah, seperti ayat yang ke berapa? 3 di surat Al-Maidah. Ada apa di situ? Ada ayat yang berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat itu turun di mana? Di Arafah, di Haji Wada. Turunnya pada saat beliau Haji Wada, ya. Berarti di Arafah. Arafah wilayah mana? Makkah. Tempatnya di Makkah, tapi karena ayat itu turun setelah hijrahnya Nabi SAW, disebut sebagai ayat Madaniyah, bukan Makkiyah, ya. Wallahu a'lam. Jadi di sini ditentukan sesuai dengan apa? Waktunya. Jadi surat ini dinamakan surat Makkiyah. Surat Al-Fajr itu surat Makkiyah. Ya, diturunkannya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, di antara ciri-ciri surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Umumnya, ya, ini secara umum tidak menjadi apa namanya? Ya, kepastian gitu, ya. Cirinya apa jamaah? Surat Makkiyah itu pendek-pendek. Ya, kalau kita lihat ini surat Al-Fajr ini ayatnya pendek-pendek atau panjang-panjang? Pendek-pendek, ya. Ya. Ya, cirinya terpenuhi dari ayat-ayatnya yang pendek-pendek. Berbeda halnya dengan surat Madaniyah yang biasanya panjang-panjang. Pada umumnya apa? Panjang-panjang. Nah, ciri lainnya yang bisa kita catat pada malam hari ini itu dilihat dari topik pembahasannya. Ya. Di dalam surat Al-Fajr ini
ya, pembahasannya banyak berbicara tentang hari kebangkitan, hari kiamat, ya. Di sana adanya penghuni neraka jahanam, penghuni surga, yang juga merupakan ciri surat Makkiyah. Baik, kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu kita. Ada keterkaitan antara surat Al-Fajr ini dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya apa jamaah? Al-Ghasyiyah. Ya, keterkaitan atau munasabah, ya, antar dua surat ini, surat Al-Fajr dan surat sebelumnya yaitu surat Al-Ghasyiyah. Kalau surat Al-Ghasyiyah berbicara tentang ancaman untuk orang-orang kafir, adapun surat Al-Fajr ini berbicara tentang siksaan orang-orang kafir. Jadi keterkaitan atau munasabah, ya, antara dua surat ini, antara surat Al-Fajr dan surat sebelumnya yaitu Al-Ghasyiyah. Kalau surat Al-Ghasyiyah itu pembicaraannya tentang ancaman bagi orang-orang kafir, dan surat Al-Fajr ini berbicara tentang siksaan bagi orang-orang kafir. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak ikut nyatat juga ya, Masya Allah. Abdurrahman nyatat apa Abdurrahman? Tidak menggambar ya, catat. Ya, bagus ya. Pertama namanya, nama suratnya apa? Al-Fajr. Terus turunnya di mana? Nah, surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Kemudian apa ciri-cirinya? Ya, lihat punya masnya itu ya, dilihat. Ya, tidak apa-apa nyontek. Ya, ini bukan ujian. Baik. Berikutnya, apa di antara keutamaan surat Al-Fajr ini? Apakah ada keutamaan tersendiri atau tidak? Atau ada kekhususan di dalam membaca surat Al-Fajr ini atau tidak? Ya, wallahu alam, ya. Tidak ada ya dalil yang mengkhususkan ya membaca surat Al-Fajr ini. Ya. Kalaupun dibaca, ya, karena memang Rasulullah SAW pernah menyebutkan ya surat ini ketika sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Ini sebagaimana asar yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah. Suatu saat Mu'adz bin Jabal, sahabat, ya, mengimami salat. Ya. Kemudian di antara makmumnya ada yang merasa keberatan. Ya. Dan dia memanjangkan bacaannya. Akhirnya orang yang ikut berjamaah tadi memisahkan diri, kemudian sholat sendiri dan pergi. Lalu disampaikanlah kejadian ini kepada sahabat Mu'adz. Kata sahabat Mu'adz, oh itu orang munafik. Nah, ini berat ini ya. Dan hal ini, kejadian ini kemudian ya, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu dipanggillah orang yang tadi memisahkan diri dari jamaah tadi. Ditanyakan oleh Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, ya, kenapa kamu melakukan demikian? Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, ji'tu usalli ma'ah. Ya, aku ini datang ingin sholat bersama Mu'adz, ya, di kampungnya atau di wilayahnya. Fatawwala alayya. Lalu sahabat Mu'adz ini ngimaminya ini panjang-panjang. Ya. Ini kepanjangan gitu ya. Jadi memanjangkan bacaannya. Ya. Fansaraftu. Lalu aku ya, berpaling atau pergi. Wa shallaitu fi nahiyatil masjid. Aku salat di
sisi atau di teras masjid kemudian pergi gitu. Jadi orang tadi memberikan alasannya, ya. Karena tuduhan munafik ini berat ini ya. Ya. Faqala Rasulullah, tidak menunggu bagaimana penjelasan sahabat Mu'adz. Walaupun sahabat Mu'adz ini adalah sahabat dekat, ya. Dan tentu kedudukan sahabat Mu'adz ini tidak sembarangan, ya. Langsung dicela oleh Nabi SAW. Afattanun ya Mu'adz, kamu bikin fitnah ya Mu'adz. Apakah kau ini tukang fitnah gitu ya? Karena dia sahabat Mu'adz radhiyallahu an menuduh orang tadi itu munafik. Aina anta min wal fajr wal lail idza yaghsha. Ya. Ini kalau dibahasakan ya secara letterlek, di mana kau dari surat ya Al-Fajr, surat Al-Lail gitu ya. Maksudnya kemana kok enggak yang dibaca itu Al-Fajr, Al-Lail yang itu yang karena dalam riwayat yang dibaca Al-Baqarah. Ya. Kemudian Ali Imran. Ya, dalam riwayat itu salat Isya ya. Jadi kan waktunya panjang. Ya, ketika ngimami ya, makanya dari sini dia ada sunnah meringankan ya bacaan salat ya, tatkala salat jamaah atau salat wajib. Berbeda halnya kalau mungkin salat sunnah, salat tarawih mau justru yang sunnah apa? Dipanjangkan, bukan dipendekkan. Tapi sekali lagi bukan dalam rangka memberatkan. Ya, di sini di dalam hadis ini ya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan lafaz yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah tidak menyebutkan surat Al-Fajr, tapi yang disebutkan adalah surat Al-A'la. Ya, surat Al-A'la. Nah, di sini di dalam lafaz ini yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di Rasulullah SAW menyebutkan mana surat Al-Fajr gitu ya. Kenapa enggak baca surat Al-Fajr saja gitu kalau bahasa kita apa? Kenapa enggak baca surat-surat seperti Al-Fajr, Al-Lail gitu ya? Al-A'la. Jadi di sini ini salah satu di antara keutamaannya karena Rasulullah SAW menyebut surat ini di dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi sebelum kita masuk ke ayat yang pertama. Di bagian ini disebutkan ada 6 tema. Ya, di ayat 1 sampai dengan ayat 14 ini itu ada sekitar 6 tema ya. Yang pertama temanya adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar ya. Fajar demi fajar. Dan juga ya sumpah dengan hal-hal lainnya. Ya, malam 10 malam, kemudian yang genap dan ganjil, dan Allah pun bersumpah dengan waktu malam. Ya, apabila telah ya, berlalu atau gelap gulita. Jadi ada 5 hal di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tadhkir bima halla min al-'uqubat bi'ad wa thamud wa fir'aun. Ya, peringatan akan azab ya yang diterima oleh kaum 'Ad, Thamud dan yang diterima oleh Fir'aun. Yang itu tidak lain disebabkan karena istikbarahum bisabab istikbarihim wa kufrihim wa tughyanihim wa fasadihim. Disebabkan karena kesombongan, kecongkaan ya, keangkuhan, kekufuran ya dan kerusakan yang ditimbulkan dari apa yang mereka lakukan. Kemudian tema yang ketiga dari bagian pertama surah Al-Fajr ini bayanu tabi'atil insan.
atau di surat Al-Fajr, bukan di bagian pertama saja, secara keseluruhan di surat Al-Fajr ini. Tema yang ketiga di sini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang watak seorang manusia. Manusia itu ya, wataknya, keadaannya ya, serta ucapannya ketika mendapatkan nikmat atau sesuatu yang menyenangkan. Itu watak manusia itu seperti apa. Demikian juga sebaliknya, tatkala manusia itu diuji ya, dengan musibah atau dengan ujian ya, wataknya seperti apa ya manusia itu. Kemudian yang keempat, tema dari surat Al-Fajr ini al-hathu ala ikramil yatim. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang anjuran untuk memuliakan anak yatim, memberikan makan orang miskin. Ya. Dan jangan sampai kita berlebih-lebihan atau ya, mencintai materi dunia ini secara ya, berlebih-lebihan. Ya. Karena itu sesuatu yang tercela. Tidak selaras dengan ya, anjuran untuk memuliakan anak yatim dan atau mengasihi anak yatim dan berikan makan orang miskin. Kemudian tema yang kelima dari surat Al-Fajr ini at-tahdid bi ahwal qiyamah. Dalamnya terdapat ancaman betapa betapa mengerikannya hari kiamat. Ya, di sini dijelaskan kedahsyatan, kengerian hari kiamat itu ya. Dan yang terakhir, tadzakarul insana amalah. Manusia itu nanti pada hari kiamat akan mengingat apa yang telah diperbuat, amalan yang telah diperbuat ya, baik itu zahir maupun batin. Ya. Dia akan menyesali ya, kekurangan amalnya. Ya, atau amalnya yang disepelekan. Ya. Dan juga manusia akan ingat, akan menyadari bahwa semua yang dikerjakan itu akan ada balasannya. Yang dikerjakan secara zahir maupun batin, yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh atau malas-malasan, itu semuanya akan mendapatkan balasannya. Ya, itu kiranya tema umum ya, pembahasan global dari surat Al-Fajr ini. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama yang berbunyi wal fajr, yang artinya demi fajar ya. Dan al-fajr atau kita sebutnya fajar itu ada dua maknanya. Yang pertama, al-fajr itu adalah waktu di mana gelapnya malam mulai sirna, diganti dengan cahaya yang perlahan mulai keluar, yang kita kenal dengan waktu subuh. Makanya sholat subuh juga dinamakan sholat fajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr karena merupakan waktu yang sangat penting. Karena tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu kalau sesuatu itu tidak ya, memiliki keutamaan. Ya, karena waktu fajar ya, al-fajr itu merupakan waktu yang sangat istimewa, sangat penting. Ini pendapat yang pertama. Adapun makna yang kedua, apa yang dimaksud Allah bersumpah demi waktu fajar ya, demi waktu fajar, yaitu demi sholat subuh itu sendiri, demi sholat fajar, yaitu sholat subuh. Jadi sholatnya wal fajr, demi fajar, maksudnya demi sholat fajar, sholat subuh. Ini makna yang kedua. Kenapa Allah bersumpah dengan sholat subuh, sholat fajar? Karena sholat subuh itu merupakan sholat yang sangat penting, yang itu sering dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin.
betul atau benar. Ya, bahkan kita pun dalam kondisi ketika sedang futur, maka sholat fajar ini termasuk sholat yang paling berat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita semua. Jadi ada dua makna, makna waktu dan makna apa? Amalan yang dikerjakan di waktu itu. Yang kedua-duanya ini ya bisa difahami. Ya. Jadi demi fajar, Allah berfirman demi fajar, wal fajar ini maksudnya waktu fajar dan juga apa? Salat fajar. Ya, salatul fajr. Ya. Itu adalah salat yang sering dilalaikan oleh kita kaum muslimin. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha." Dalam lafadznya man shalla subha. Maksudnya juga salat fajar. Barang siapa yang salat subuh, tentu bagi kita yang laki-laki, kita kerjakannya secara berjamaah. Barang siapa yang salat subuh, salat fajar secara berjamaah gitu ya, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di bawah penjagaan Allah. Ya, dia akan berada di penjagaan Allah. Penjagaan secara jasmani maupun rohani. Jadi bagi siapa yang ingin mendapatkan penjagaan dari Allah, salat subuh secara berjamaah. Ini motivasi dari Nabi SAW. Semoga kita bisa istiqamah dalam menunaikan atau mendirikan salat ini. Dan salat-salat yang lainnya yang wajib. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin. Al-bardain itu dua waktu yang dingin. Ya. Dua yang dingin, maksudnya dua salat di dua waktu yang dingin. Dakhalal jannah. Wah, subhanallah. Maka niscaya dia akan masuk surga. Ya, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Ini luar biasa. Ya, jaminan dari Rasulullah SAW. Ya, yang kita meyakini apa yang disabdakan itu benar, masuk wahyu. Ya. Sabda Nabi SAW ini memotivasi kita. Yang pertama agar selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan masuk ke dalam surga. Cukuplah sabda Nabi SAW ini untuk membuat kita senantiasa rajin di dalam melaksanakan salat subuh ini secara berjamaah. Jadi al-bardain kata para ulama itu dua salat. Salat subuh dan salat asar. Kenapa dikatakan salat yang dingin? Ya. Ini karena salat subuh merupakan awal dari hari dan udaranya masih dingin memang ya, apalagi di daerah seperti kita ini, dingin-dinginnya ya. Sedangkan asar adalah waktu peralihan dari siang ke malam. Ya. Jadi perlahan-lahan panasnya siang itu beralih menjadi dinginnya malam. Ya. Kayaknya biasanya masuk waktu salat asar itu kan angin sudah mulai kencang gitu ya kalau di Man shallal bardain dakhalal jannah. Jadi Rasulullah SAW menjanjikan surga karena dua salat inilah yang memang sering dilalaikan oleh kita kaum muslimin. Salat subuh terlalaikan karena banyak orang yang nyenyak tidur atau tenggelam, terlelap, tenggelam dalam nikmatnya tidur. Sedangkan salat asar, banyak kita yang terlalaikan karena orang itu sudah letih karena bekerja sepanjang hari. Lalu tidur di saat itu nikmat sekali ya. 14 biasanya. Atau karena sebagian orang di waktu asar
bukan sudah lelah ya, tapi apa? Masih justru sedang sibuk-sibuknya bekerja. Ya. Makanya di sini keutamaan atau pahala yang diraih itu sesuai atau sebanding dengan apa? Susah payah yang dihadapi. Memang dua salat ini adalah salat yang berat, khususnya bagi orang yang munafik. Ada kenifakan di dalam hatinya. Jadi entah karena sudah mulai capek, ya, lelah, atau karena memang justru sedang sibuk-sibuknya bekerja, ya, mengurusi dunia sehingga ya akhirnya terlewatkan sholat asar tersebut. Ya, itulah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid ya di dalam Ihkamul Ahkam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar atau bersumpah dengan salat fajar. Karena memang itu adalah waktu yang istimewa. Salat fajar merupakan amalan yang mulia, ya, yang penuh dengan keutamaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan fajar ini ada dua juga. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Nah, ini pembahasannya tambah panjang lagi nanti. Ya. Di sini dijelaskan kita bisa membedakan antara kedua fajar ini dari tiga sisi. Ya. Masuk ya. Wal fajr huwa as-subh wan nur as-sati ya alladhi yakunu muttasilan bil ufuq ya. Jadi al-fajr al-kadhib yakunu mustatilan fis sama' laysa 'ardan. Ya, jadi kalau fajar itu kadzib itu cahayanya tidak membentang tapi masih apa? Memanjang ke langit. Wa amal fajr shadiq fayakunu 'ardan yamtaddu minasy syamal ila al-janub. Adapun kalau itu fajar itu shadiq maka itu apa? Cahayanya apa? Membentang ya. Dari ufuk dari utara sampai ke selatan. Kalau kita observasi lapangan itu kita akan menyaksikan ya. Itu bisa tidak perlu alat yang canggih ya. Ini mungkin berbeda dengan hilal ya. Walaupun ya bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Kalau fajar ini setiap hari bisa kita lihat. Ya. Khususnya dengan cuaca atau dengan kondisi yang memungkinkan. Ya, tidak mendung dan juga tidak banyak cahaya kota atau tidak terhalang juga. Kalau mungkin dari sini harus naik ke atasnya karena terhalang oleh gunung. Ya, Gunung Semeru atau gunung. Tapi bisa kelihatan. Kemudian yang kedua, al-fajr la zulmata ba'dah. Kalau fajar itu shadiq, maka tidak ada gelap lagi. Jadi setelah cahaya itu muncul tidak ada gelap lagi. Bal yazdadu dhiya, semakin terang. Justru semakin terang sampai terbitnya matahari. Berbeda halnya dengan fajar kadzib. Ya. Jadi kalau fajar itu kadzib, jadi setelah muncul itu cahaya nanti masih gelap lagi gitu ya. Hilang cahayanya. Itu fajar kadzib. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-fajr shadiq muttasil bil ufuq. Ya. Kalau fajar shadiq itu dia membentang sampai ufuk. Ya. Terhubung dengan ufuk. Adapun fajar kadzib maka ini tidak terhubung oleh ufuk. Jadi masih ada gelap. Ya, jadi cahayanya itu tidak terhubung kalau kita lihat ufuk itu ya, ujung ke langit yang seakan-akan itu masih ada sisi yang gelap sehingga seakan-akan tidak tersambung. Nah, dari tiga hal inilah
ya kita dapat membedakan ya dengan mudah sebenarnya kalau kita mau observasi langsung di lapangan untuk membedakan mana fajar shadiq, mana fajar kadzib. Ya. Jadi kalau umpamanya kita sholat subuh kemudian kok masih gelap gitu, ini jangan-jangan kita masih fajar kadzib gitu ya. Biasanya kalau umpamanya ini fajarnya sudah shadiq, kita setelah sholat subuh itu semakin terang, bukan ada masih gelap lagi, masih malam berarti. Kalau fajar kadzib itu tandanya berarti masih malam, ya. Salat fajar atau salat subuh ini kan kita salat di awal waktu ya, siang. Jadi setelah kita salat subuh ya tidak gelap lagi ya, tetapi apa? Terang sampai apa? Terbit matahari semakin terang. Ya. Dari situ insyaallah ya dapat dengan mudah sebenarnya tanpa harus ada alat canggih ya, walaupun sekarang ya sudah banyak alat canggih bisa kita dilakukan dalam kondisi tertentu. Wallahu a'lam. Ya, nampaknya satu ayat dulu ya. Ya. Baru wal fajar saja. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan merenungi ayat ini ya. Wa Qur'anal fajr. Ya, di dalam surat Al-Isra ayat 78 Allah berfirman wa Qur'anal fajr. Ya. Maksudnya adalah salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.